dan saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berhari Minggu untuk kita semua. Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 30 berbicara mengenai pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias. Kemudian diikuti dengan ayat 31 sampai 38 yang berbicara mengenai pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Lalu masuk pada bab 9 ayat 2 sampai 13 tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Di situ pun Yesus memaklumkan penderitaannya. Dan yang terakhir, sebagaimana yang kita dengar pada hari ini, Injil Markus berbicara mengenai pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Ya, ini adalah deretan perikop yang mempunyai makna yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Lalu apa yang mau kita refleksikan dari teks-teks ini? Bangsa Yahudi atau bangsa Israel telah lama menantikan hadirnya seorang Mesias yang berasal dari keturunan Raja Daud. Dia akan menjadi raja bagi mereka dan akan memerintah di dalam kekuasaan dan kemegahannya. Maka ketika Petrus menyebut bahwa Yesus adalah Mesias, otomatis yang terbentuk dalam pola pikir para murid adalah bahwa Yesus pasti akan menjadi seorang raja yang hebat, yang punya kerajaan, punya takhta, dan punya pasukan yang kuat. Pemahaman mereka masih terbatas pada kerajaan duniawi, sehingga mereka mulai mempersoalkan, kalau Yesus nanti menjadi seorang raja, maka di antara mereka berdua belas ini, siapakah yang nanti akan menjadi orang besar atau orang penting kedua setelah Yesus? Inilah yang mereka perdebatkan di dalam bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini. Akan tetapi, pemahaman mereka akan siapa itu Yesus dan ambisi-ambisi mereka justru diubah oleh Yesus ke dalam pemahaman yang sangat berbeda. Yesus yang diharapkan untuk datang sebagai raja yang akan memerintah di dalam kekuasaan dan kemegahannya justru mau mengambil jalan pengorbanan dan penderitaan. Pemahaman mereka akan kejayaan kerajaan duniawi diubah oleh Yesus ke dalam kejayaan kerajaan surgawi. Karakteristik untuk memerintah dan memonopoli diubah oleh Yesus ke dalam semangat pelayanan. Dan ambisi mereka untuk menjadi yang terbesar diubah oleh Yesus ke dalam sikap kerendahan hati dan semangat pengorbanan. Ini adalah perubahan-perubahan yang dibawa oleh Yesus yang justru sangat berbanding terbalik dengan apa yang mereka pikirkan. Dan Yesus tidak hanya berbicara, tetapi juga memberikan teladan, bahkan mau menyerahkan nyawanya sendiri. Yesus adalah teladan pengorbanan. Dia adalah teladan kerendahan hati dan teladan di dalam melayani. Saudara dan saudari yang terkasih, coba kita refleksikan realitas hidup kita. Jika sesuatu dilakukan dengan ambisi yang tinggi dan dicapai melalui jalan pintas tanpa adanya sebuah pengorbanan,
maka kualitasnya pun pasti rendah. Dan segala sesuatu yang tidak memiliki kualitas yang baik tidak akan bertahan lama dan pasti akan menjadi yang terbelakang. Sebaliknya, jika sesuatu dicapai melalui sebuah pengorbanan dengan sebuah kesiapan untuk menghadapi segala macam tantangan, serta didukung oleh kerendahan hati dan semangat pelayanan, maka hasilnya pun pasti baik, karena punya kualitas yang baik dan dapat berguna bagi banyak orang. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil hari ini ketika ia menanggapi ambisi para muridnya. Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Atau kita bisa merefleksikannya dengan bahasa yang berbeda. Jika seseorang ingin supaya hidupnya bermakna, hendaklah ia mendahulukan pengorbanan, kerendahan hati, dan semangat pelayanan. Oleh karena itu, saudara dan saudari, marilah kita meneladani sikap hidup Yesus. Kita meneladani semangat pengorbanan, semangat kerendahan hati, dan semangat pelayanan yang telah Ia tunjukkan, supaya hidup kita ini punya makna, dan supaya diri kita ini menjadi pribadi yang dapat dipercaya dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan dengan cara itu pula, diri kita menjadi tempat yang layak bagi Yesus untuk bersemayam dan menjadi pribadi yang layak untuk tinggal di hati Yesus. Amin.